أيها Pendemo dari sejumlah ormas berkumpul di Dhaka, Bangladesh mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bertekad untuk tetap mempertahankan hak si pembuat karikatur Nabi Muhammad. Para demonstran membakar poster Macron. Selama aksi berlangsung, seruan boikot produk Prancis juga digaungkan massa. Sementara di Karachi, Pakistan, massa dari Partai Jamaat-e-Islami melakukan aksi protes di depan kantor Konsulat Jenderal Prancis di Karachi. Mereka menginjak-injak poster Emmanuel Macron sambil meneriakkan slogan anti-Prancis. Parlemen Pakistan Selasa lalu meloloskan resolusi yang mengecam publikasi kartun Nabi Muhammad. Kaum Muslim Syiah Iran menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Prancis di Teheran, menyuarakan kemarahan mereka atas pemuatan kartun Nabi Muhammad oleh majalah satir terbitan Prancis, Charlie Hebdo. Sebagai balasan, para pendemo membawa karikatur Emmanuel Macron. Karikatur ini sebelumnya dimuat sebagai sampul harian terkemuka Fatan Rose edisi Selasa lalu. Sambil mengusung poster-poster bertuliskan "Saya Cinta Muhammad", mereka mendesak pemerintah untuk mengusir Duta Besar Prancis dari Iran. Di Mali, ratusan orang menggelar protes di Masjid Raya Kota Bamako. Mereka membakar bendera Prancis dan membawa poster bertuliskan "Jangan ganggu agama saya". Para pendemo menuntut permintaan maaf dari Emmanuel Macron yang melarang dan melarang gambar Nabi Muhammad dalam bentuk apapun. Sementara di tepi barat, Uskup Gereja Yunani Ortodok di Palestina, Atal Ahana, menyatakan kebencian ras dan agama tidak dibenarkan dalam ajaran Kristen dan Islam. Puluhan orang termasuk anak-anak melakukan aksi damai mendesak perdamaian bagi semua umat. Ketegangan meningkat antara Prancis dan negara-negara Islam usai seorang pemuda Muslim Chechnya memenggal kepala gurunya lantaran sang guru menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas. Si pemuda dilaporkan ditembak polisi Prancis. Aksi ini dibalas dengan penusukan 3 warga Prancis oleh seorang imigran asal Tunisia di depan gereja. Pada hari yang sama, penjaga keamanan di konsulat Prancis di Jeddah, Arab Saudi juga ditusuk pria tidak dikenal. Dari MUI, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Persekutuan Gereja Indonesia PGI, dari PHDI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dari Permabudi, Persatuan Umat Buddha Indonesia, dan dari Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, bersama dengan para menteri baru saja membahas perkembangan dunia, khususnya terkait dengan persaudaraan antar umat beragama. Yang pertama, Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa. Yang kedua, Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia, di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Dan kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. Terorisme adalah terorisme. Teroris adalah teroris. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Terakhir,
Indonesia mengajak dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk membangun dunia yang lebih baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Islam dihina, pentolan Hizbullah Lebanon kobarkan perang lawan Prancis. Sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menghina Islam mendapat reaksi keras dari banyak negara di dunia. Tindakan Macron ini tak hanya menuai kecaman, tetapi juga kemarahan dari Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrullah. Tak segan, Nasrullah menyatakan siap untuk perang menghadapi Prancis. Tak hanya negara-negara Islam yang mengutuk tindakan Macron yang dinilai menghina Islam, politisi Partai Republik Prancis juga memancing kemarahan umat Islam setelah membela majalah satir Charlie Hebdo yang memuat gambar karikatur Nabi Muhammad SAW. Insiden pembunuhan seorang guru bernama Samuel Paty di pinggir ibu kota Paris 16 Oktober 2020 lalu juga semakin menegaskan jika Prancis memiliki sikap yang memusuhi Islam. Nasrullah jadi salah satu pemimpin Islam dunia yang murka melihat kejadian ini. Dengan tegas, pentolan Hizbullah Lebanon ini mendesak Prancis untuk meminta maaf kepada seluruh umat Islam di dunia. Sebab jika tidak, Nasrullah menganggap Prancis secara langsung melibatkan diri dalam perang melawan pasukan Islam. Jangan biarkan ejekan, agresi ini berlanjut. Seluruh dunia akan berdiri bersamamu. Otoritas Prancis bukannya memperbaiki masalah, tetapi menjadi keras kepala tentang kebebasan berekspresi ini dengan mengatakan, kami ingin melanjutkan karikatur ini. Ucap Nasrullah dikutip dari FIFA Militer dari Al Arabiah. Otoritas Prancis telah menyeret diri mereka sendiri, seluruh Prancis dan seluruh Eropa ke dalam pertempuran dengan Islam dan juga Muslim untuk alasan yang lemah dan terkadang tidak diketahui, katanya. Selain Nasrullah, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sudah terlebih dahulu menunjukkan kemarahannya terhadap Macron dan Prancis. Erdogan bahkan menyebut Macron adalah seorang yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan mental. Tegang dengan Turki, Prancis minta dukungan Uni Eropa. Prancis meminta bantuan Uni Eropa terkait dengan ketegangan dengan Turki. Paris mendorong tanggapan kuat dari UE terhadap Turki termasuk potensi sanksi atas apa yang mereka sebut provokasi dari Presiden Recep Tayyip Erdogan. Kami perlu melangkah lebih jauh, kami akan mendorong tanggapan Eropa yang kuat, yang dapat mencangkup sanksi, kata Menteri Urusan Eropa Prancis Clement Beauchamp, dilansir dari Arabian pada Kamis 29 Oktober. Sementara itu, Komisi UE memperingatkan bahwa peluang Turki menjadi anggota UE bisa semakin jauh dari sebelumnya setelah Erdogan menyuruhkan rakyatnya untuk memboikot produk-produk Prancis. Erdogan pada awal pekan menyuruhkan kepada Turki untuk memboikot barang-barang Prancis dan mendesak para pimpinan UE untuk menghentikan agenda anti-Islam Emmanuel Macron. Erdogan sebelumnya menyarankan Macron menjalankan perawatan mental karena sikapnya terhadap Islam. Seruan boikot yang juga terjadi di negara-negara Arab dan Muslim lainnya terus menggema setelah Macron mengatakan dia mendukung publikasi kartun yang menghina Nabi Muhammad oleh majalah Charlie Hebdo. Seruan untuk memboikot produk dari setiap negara anggota bertentangan dengan semangat kewajiban ini dan akan membawa Turki lebih lanjut atau lebih jauh dari UE, kata Komisi UE dalam sebuah pernyataan. Polemik kartun yang menghina Nabi Muhammad memanas setelah guru sejarah di Prancis, Samuel Paty, dipenggal pengungsi Chechnya berusia 18 tahun saat dalam perjalanan pulang
dari sekolah tempat dia mengajar di pinggiran Paris pada 16 Oktober. Pati dibunuh setelah dia memberontakkan atau mempertontonkan kartun tersebut kepada murid-muridnya dalam diskusi kebebasan berekspresi dan berbicara di kelas. Erdogan mengutuk keras penerbitan dan penggunaan kartun yang menghina Nabi Muhammad, namun bungkam atas pemenggalan guru Samuel Paty.